Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya terkait dengan kisah kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah ini. Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, di halaman 7 masuk 8 pada surat Al-Ahqaf ayat 23. Qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya. Tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Mohon dijelaskan pada kalimat tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Jadi Nabi Hud itu diutus oleh Allah pada kaum Ad untuk meluruskan apa yang selama ini mereka lakukan, yaitu menyembah berhala. Kaumnya diminta untuk menyembah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, karena biar bagaimanapun tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Allah juga perintahkan kepada Nabi Hud untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika tidak meninggalkan sesembahan-sesembahan itu, maka akan turun azab dari Allah. Azab yang membinasakan. Namun kaumnya Nabi Hud ini tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Hud, bahkan menantang Nabi Hud. Kalau memang benar yang kamu sampaikan, segerakan azab yang diancamkan kepada kami, sehingga nantang datangnya azab Allah. Ini kan kaum yang bodoh berarti. Allah utus seorang nabi memberi peringatan. Peringatan itu dari Allah, malah ditantang oleh kaumnya. Nek tenan sing mbok omongne Hud dan itu. Kalau betul apa yang kamu sampaikan, segerakan datangnya azab kepada kami. Lah ini kan bodoh, maka kaum Hud melihat kaumnya itu kaum yang bodoh. Lah jelas-jelas itu dari Allah yang disampaikan, lah kok malah ditantang untuk disegerakan. Ya sudah, binasa semuanya. Bodoh karena tidak mau mengimani kebenaran yang datangnya dari Allah yang disampaikan oleh para rasulnya. Ini kan bodoh. Bukan berarti bodoh akalnya, bukan. Secara kecerdasan otak, kaum Ad ini cerdas. Mereka sudah dianugerahi oleh Allah kepandaian mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Padahal pada saat itu yang namanya teknologi belum semaju sekarang, tetapi mereka sudah dianugerahi oleh Allah kejeniusan secara otak. Bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian juga bisa mengolah tanah melalui pertanian-pertanian sehingga tumbuh subur, panen raya. Kalau secara otak pandai.
tetapi secara hati, secara akal sehat bodoh. Jadi kaum-kaum yang dibinasakan itu dulu bukan kaum yang bodoh otaknya, bukan. Mereka dianugerahi Allah kepandaian, namun hatinya bodoh, tidak bisa menerima kebenaran cahaya ilahi. Itu maksud dari walakinni arakum qauman tajhalun. Sesungguhnya aku, yaitu Hud, melihat kalian kaum yang bodoh. Diberi kepandaian, kecerdasan otak, kecerdasan akal, tetapi kenapa tidak sanggup atau tidak sampai menerima apa yang disampaikan oleh Hud. Kecerdasan otaknya tidak mengantarkannya pada kecerdasan hati. Maka yang penting itu hati. Kalau mata hati ini buta, sekalipun otaknya cerdas, jenius, ya sudah, sesat jalan. Banyak orang yang otaknya itu cerdas, tetapi hatinya bodoh karena tidak mau menerima risalah-risalah ilahiyah. Banyak yang tidak mau menerima Al-Quran juga, padahal mereka otaknya cerdas. Ternyata otak yang cerdas itu belum cukup mampu di sebagian orang untuk menerima kebenaran agama Allah. Maka kalau jadi orang Islam itu bukan berarti kecerdasan otak tidak penting, itu juga penting. Namun apalah artinya kecerdasan otak kita mengantarkan pada pendidikan yang sangat tinggi, sekolah formal yang sangat tinggi, namun ternyata hatinya terkunci mati. Nggak ada manfaatnya kecerdasan otaknya. Seharusnya orang yang otaknya itu semakin dicerdaskan oleh Allah, semakin bisa menerima wahyu dari Allah ini, kebenaran ayat-ayat Allah ini. Nah, ada tidak profesor yang kafir? Banyak. Ada tidak doktor yang jauh dari Quran? Banyak. Ada tidak magister yang tidak peduli dengan Al-Quran? Banyak. Ada tidak sarjana yang mengacuhkan, mengabaikan Al-Quran? Banyak juga. Ada tidak orang yang tidak lulus SD justru mengikuti Al-Quran secara kafah? Ada, banyak juga. Maka yang penting itu mata hati jangan sampai buta. Coba diingat ayatnya. Ya, Quran surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Yang menyebabkan seseorang bodoh itu ternyata kebutaan mata hati, bukan butanya mata di kepala. Sekalipun tidak bisa melihat mata yang di kepala ini, namun jika mata hatinya terbuka dengan baik,
dia bisa melihat dengan jelas tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka bodohnya seseorang sebabnya bukan karena penglihatan yang buta, pendengaran yang tidak bisa mendengar dengan baik, tetapi karena mata hatinya yang terkunci mati, buta. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Atau bisa membedakan yang hak dan yang batil, tahu itu petunjuk Allah, tetapi tidak mau mengikuti. Kenapa tidak mau mengikuti? Karena menuruti hawa nafsu. Maka orang-orang yang seperti ini, sekalipun sekolah formilnya itu sampai puncak, namun jika mata hatinya buta, ya dia bodoh. Ya, ada lagi.